Ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa nifidin, saudara kita yang kita rasani malam Senin kemarin sudah datang bersama 3 anaknya, Habib, Samil, Abdullah apa Abdillah? Abdullah. Saya yakin antum sudah manfaatkan waktu sahur, artinya waktu sebelum subuh, untuk mendoakan keluarga beliau, bahkan paling tidak ketika kita sujud atau ketika kita selesai membaca tahiyat dan salawat kepada Rasulullah. Jadi saya juga tidak mengira, loh kok wis alhamdulillah ini keluarganya masih ditahan, kata beliau begitu tadi ya, di rumah sakit nggak boleh pulang ya, karena yang saya sampaikan kemarin itu. Jadi tolong didoakan nanti ketika sujud di waktu Isya, pada Isya, apalagi ketika tahajud, wa bil asharihum yastaghfirun. Doa antum yang ikhlas mudah-mudahan akan memberikan sesuatu yang paling baik untuk beliau sekeluarga. Demikian. Jadi kembali kepada materi yang kita kaji. Beliau sudah lulus ini materi ini ya, jadi pekerjaan yang paling utama satu, pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nasa bihadza man lam yu'min bihadza. Jadi perintahkan Allah untuk memerangi manusia yang tidak beriman kepada saya dengan ini. Pedang. Orang yang tidak mau beriman dengan ini. Dari sanalah ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi. Masya Allah, bagah betul. Ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi wa ju'ila dhillu man khalafa amri. Rezekiku diletakkan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Dan Allah menjadikan hina orang yang menyelisihi urusanku, yaitu Islam. Yang pertama, yang kedua, pekerjaan Nabi Dawud alaihissalam. Kalau saya boleh gambarkan, beliau ini untuk hari ini pemilik pribadi pabrik baja di mana? Cilegon sana, dengan tangan beliau ya. Kalau kita paling ngerempet undi-undi atau apa namanya, timus, atau dengan tangan beliau Allah berikan mukjizat bisa menjadikan besi itu lunak. Mau dijadikan apa? Tentu saja untuk yang berurusan dengan persoalan yang paling hakiki dan asasi dalam Islam. Apa itu? Musuh Islam itu tidak akan bisa dikalahkan dengan senjata. Untuk itu buatlah dengan besi, dengan baja tadi senjata, buatlah dengan besi dan baja tadi baju perang. Faqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang-orang musyrik itu semuanya sak cindela banget. Ngapa? Waalaikumsalam.
Karena kalau kalian tidak perangilah mereka, orang-orang musyrik itu kafir. Seperti halnya mereka memerangi kalian semuanya. Program mereka itu wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, mereka akan terus memerangi kalian. Kapan mereka berhenti? Hatta, sehingga kalian bisa sehingga mereka bisa memurtadkan kalian dari agama. Sehingga Baitul Ma'mur ini bisa berubah menjadi Baitu apa? Baitu salib. Ini pemilik pabrik baja Cilegon itu yakulu min amaliyati, rezeki yang beliau makan, pemilik pabrik baja, rezeki yang beliau makan seorang raja itu dari usaha hasil kerja tangan beliau. Ada yang mengatakan membuat baju perang, membuat senjata, ada yang menerangkan nganyam daun kurma untuk dijual kepada masyarakat sebagai tenggo atau tompo atau dan lain-lain. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? At-tijarah. Asalis at-tijarah. Wahia kanat amalu jullis sahabati ridwanullahi alaihim wa khosatan al-muhajirin wa qaddala dzalika wa qaddala alaiha tanzil fi ghairi maudhi. Berdagang, bahasa rakyat jelatanya bakulan, bahasa kerennya bisnis, biskota, gambare wayang, mesti gambari waljina apa gesang apa ya ora bener ning, bukan agak ya rasional ya, besang itu ada, waljina itu ada, walang keke itu ada nggak? Ada, ora. Gambari wayang, werkudara iki sapa to? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari si werkudara itu? Bukune ra tau dipethok iku dawa banget sisa. Ora iso basa sisa. Mosok iki ngecethok itu. Hampir semua sahabat Rasulullah, terlebih para muhajirin, mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ila fi Quraisy. Terus ila fihim rihlatas syita wasal. Musim dingin ke Yaman. Dari Makkah sekitar 1 bulan. 2 bulan di perjalanan meninggalkan keluarga, mengarungi padang pasir. Musim panas ke Syam juga 1 bulan. Jadi para sahabat itu oleh tentara Persia, jadi dionyonyo sama komandan mereka, dionyonyo sama panglima mereka, Kaisar Rustum. Tentara kalian itu ratusan ribu, sudah banyak makan garam, berperang dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu tentara Romawi Timur. Kadang-kadang kalian menang, kadang-kadang kalian kalah. Lah ketemu karo tentara Dewi ngisore kok iso kalah iki sebabe apa? Tentara Islam itu. Akhirnya setelah diselidiki, jawabannya mereka itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan tentara kita.
Bahkan kelebihan itu tetap ada sampai sekarang dan tidak dimiliki oleh orang-orang barat dan tidak dimiliki orang-orang timur, orang Jepang, orang Korea Utara, Korea Selatan, Cina yang mempunyai kekuatan militer yang sangat besar. Apa itu? Usudun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Saya mengatakan fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Di waktu siang mereka seperti singa. Kalau bahasa Bung Karno seperti banteng ketaton. Ngamuk itu ya. Kalau ngamuk nggak bisa mengendalikan diri. Tapi ini singa, usudun finnar. Di waktu malam mereka seperti pendeta. Bahasa lain, di siang hari mereka adalah pengendara kuda yang sangat piawai, yang sangat canggih menerjang di tengah-tengah musuh, menggerakkan pedang ke kiri ke kanan, musuhnya bisa mati karena perbuatan dan perlakuan mereka. Siang hari seperti pengendara kuda, malam hari seperti pendeta. Dua sisi yang di kalangan masyarakat hari ini merupakan dua hal yang nggak bisa ketemu. Dua hal yang nggak bisa ketemu. Masa James Bond kok tahajud? Masa seorang biarawan kok maju ke medan perang? Lah di sini. Kok apa namanya, keistiqomahan mereka di medan perang itu sampai kepada persoalan yang sangat sepele bagi mereka. Saya pernah terangkan ya, ketika salah seorang di antara tentara Islam yang menyeberang sungai Tigris apa Efrat saya lupa ya, itu ada salah seorang di antara mereka yang piring mereka itu jatuh ke sungai. Kalau kita harus foto puneh gampang nih jalan bilang-bilang. Itu teman-teman di sekitarnya itu ikut selulup, padahal nggak akrab dengan sungai loh itu. Mencari piring yang hilang tadi dan akhirnya ketemu. Dari jauh itu, walah, kancane kelangan piring sing bela sungkawa kayak itu. Nah, nek kelangan nyawa terus dia. Itu yang membuat mereka kagum. Siang hari seperti singa, malam hari seperti pendeta. Dua aspek kehidupan yang tidak bisa ketemu. Namanya Churchill, begitu ya. Yang namanya Roosevelt, yang namanya Bonaparte, yang namanya Khrushchev, yang namanya bisa jadi di medan perang itu Masya Allah. Tapi malam hari nek ora mendem banteng kucing, nek ora banteng kucing ngorok. Hari ini pun kayaknya secara sengaja dipola kita ini. Kamu tuh kiai, kamu tuh ustadz. Kok ikut maju ke medan perang di medan Palestina? Ora patut. Gaweamu kuwi ndonga. Dua hal ketemu. Kuda dan pendeta. Ini dua hal ini sudah mengharuskan kita, setidaknya saya sendiri itu harus terkagum-kagum kepada perilaku mereka. Harus terkagum-kagum kepada perilaku mereka. Dan kemenangan mereka karena ini. Kemenangan mereka karena, kalau boleh saya tambah ya, Rasulullah dalam perjalanan menuju Tabuk,
kalau berangkat sebelum zuhur, zuhur dan asar itu dijamak takhir. Ya, kira-kira 4:30 atau jam 5. Selesai, nunggu sebentar, maghrib dan isya dijamak takdim. Kalau berangkat setelah zuhur dan asar itu dijamak takdim, mengerjakan zuhur dulu dan asar, kemudian berangkat. 20 hari ya, perjalanan yang betul-betul memayahkan, sejauh mata memandang, yang tampak cuma batu-batuan, gunung batu, padang pasir, tambah satu wong ngantuk. Saya pada zuhur, jamak zuhur dengan asar, jamak takdim. Nanti maghrib dan isya-nya jamak takhir. Ya kira-kira jam 2 atau jam 3, saya nggak berani menentukan, tapi sudah selesai, kita istirahat. Jam 2 ambil air wudhu, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, istirahat. Perjalanan yang sangat memayahkan. Sehingga tentara yang jumlahnya 30.000 itu semuanya kebiaran. Termasuk Rasulullah. Loh. Matahari sudah terbit. Dan kita belum sholat subuh. Apa namanya? Jati diri mereka sebagai ruhban, seperti pendeta di waktu malam hari, kok nganti kebiaran sholat. Wah, itu Masya Allah. Saya nggak katakan biayaan, itu so itu sahabat. Mereka ketantapan mau ngambil air wudhu terus. Rasulullah kalau saya pakai bahasa tenang. Ambil air wudhu, bersiap-siap untuk sholat subuh. Bahkan dalam riwayat lain, tempat ini ternyata tidak kondusif untuk berjamaah dengan makmum 30.000. Kita kemasi tenda kita dulu. Makan waktu kira-kira setengah jam itu. Kita berjalan mencari tempat yang lain, di sana kita kerjakan sholat subuh. Tambahan saya ya, dan itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tetap jangan meninggalkan 2 rakaat sebelum kedandapannya itu loh, yang membayangkan, membuat kita membayangkan, itulah rubanun filail itu seperti itu. Dari sanalah Abdurrahman bin Auf, orang sudah menunggu kok Rasulullah belum selesai wudhu ya. Kita bisa membayangkan itu kalau seorang wudhu 1 menit ya tempatnya bukan 1 tentu saja 100. Lah kalau 30.000 itu makan waktu berapa menit? Rasul belum datang. Waalaikumsalam. Kamati. Pak Ali memang ikut. Ali nggak ikut, itu disuruh oleh Rasulullah nunggu di kota Mati. Dia ngimami, Rasulullah datang dan makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Artinya Rasulullah tidak menyalahkan langkah yang diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Ini waktunya sudah semakin kondisi dan situasi tambah deg-degan ya. Loh, ayang-ayangmu wes. Kok Rasulullah nggak datang sudah dikamati? Ini jadi istihad. Beliau lebih baik segera dilakukan meskipun sudah terlambat daripada harus menunggu kedatangan beliau. Beliau juga tidak menyalahkan. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq juga begitu ya. Sudah iqamah, azan subuh yang mengumandangkan siapa? Ayo, coba ayo. Abdullah bin Ummi Maktum. Itu ketika tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Bakar sudah berdiri di tempat mengimami karena Rasulullah mengamanahkan agar yang menggantikan beliau ketika beliau bed rest itu Abu Bakar. Dan ketika akan takbiratul ihram, lho kok uri rada usir kene ngopo?
Guru rada usir kena ngopo? Mungkin tidak pakai jaga jarak ya. Saya tadi dituduhi anak saya. Loh Pak, ini foto Tawangmangu. Walah, untel-untelan. Oh di sana tuh nggak ada yang jaga ya. Oh sing jaga bengi metune wong gendruwo. Untel-untelan itu. Pakai masker, cuci tangan, air mengalir, pakai sabun, 20 detik, jaga jarak. Siji sing lali ndonga. Hah? Ada kata ndonga? Ada tadi 3 detik yang lalu. Itu kalau koronanya innama utituhu ala ilmin. Coba kita buka surat apa koron itu. Qasas ya. Ayatnya 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asadu minhum quwwatan wa aqtaru jam'a fala yus'alu wa dzunubihimul mujrimun. Dibaca Pak ini. Allah berkata, sesungguhnya aku hanya memberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Ini ma'uti itu ala ilmi. Ini ilmiah. Standar WHO. Masker, cuci tangan, jaga jarak, rasa ndonga. Bukan rasa ndonga ya. Doa itu ditinggal. Doa. Ya mudah-mudahan Allah masih memaklumi lah ya. Masih memaklumi. Ini tekan dulu ya. Ini tekan gitu. Iramudeng. Ya. Muhammad ya Abu Bakar sudah masuk Abdullah bin Umi Maktum iqamah lah, kemudian dari belakang kok ada rame-rame rotor. Nah, akhirnya dia menoleh, ternyata Rasulullah datang di papa Abbas bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Beliau yang sudah di sini Abu Bakar kemudian mundur. Rasulullah memberikan isyarat. Terus la yambaghi li ibni Abi Quhafah ayya umman nas wa fihi Rasulullah. Rasulullah tidak patut saya ngimami, anaknya Abu Quhafah itu ngimami, sementara salah satu di antara makmum saya itu panjenengan. Ya sudahlah kamu berdiri, saya tak sholat di samping kamu. Jadi saya makmum kamu, tetapi saya menemani kamu menjadi ini usudun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Siang hari laksana singa, malam hari laksana pendeta. Laksana bukan. Dua perilaku manusia yang tidak bisa ketemu dalam kehidupan kita hari ini. Kalau tidak dikatakan tidak, ya paling tidak sulit untuk ketemu sifat seperti itu. Ternyata kekaguman tentara Persia kepada watak mereka yang dua itu masih ada kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka. Apa itu? Yaitu lila fi Quraisy ila bihim rihlatas syita'i was-sayf. Hal ya'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Mereka itu pebisnis yang handal.
Saya baca kisahnya orang yang paling kaya di dalam Islam, Abdurrahman bin Auf. Istrinya itu 4. Mary. Ning kose urung titik. Ketika beliau meninggal, istri dapat bagian berapa? 1/8, karena dia punya anak, dapat bagian 1/8. Dari 4 orang istri itu masing-masing mendapatkan warisan 80.000 dinar uang emas. Nah, coba kita bermatematika dengan awangan. 80.000 kali 4,25 gram berarti 34.000 gram wong siji. Sak gram 500. Berarti masing-masing istri itu mendapatkan warisan, angka kasarnya 1,5 T. Ping 4. Sekitar 6 triliun. Itu 1/8-nya. Lah 7/8-nya. Kekayaan dia tuh di atas 50 triliun. Di atas 50 triliun. Padahal berangkat betul-betul kata pemain Persebaya, modalnya ya nyambung toh, nyambung dia. Modalnya bonek betul itu. Dia disaudarakan dengan orang Ansor, dan orang Ansor tadi, akhi, istri saya 2, kalau Anda mau biar saya cerai. Pilih sing enom apa pilih sing tua? Ora ndonga muga-muga sing tua, muga enggak. Enggak, saya belum berpikir itu. Pertanyaan dia sangat menunjukkan tentang kepiawaian dia dalam masalah bisnis. Fa'aina suq. Pasar Madinah mana? Tunjukkan. Ini ditunjukkan. Delok kidul, delok lon, delok etan, delok. Dia baca, langsung nyambung ya. Yang pasar Legi, kulaan terong, kulaan pasar Legi loh ya. Bayam kulaan tomat, nang sisi lor, didol nang sisi kidul, pati. Ada ngetan, kulaan do, kulaan didol nang kulon, pati. Itu kekayaannya sampai di situ. Maka diterangkan 700 ekor unta penuh dengan dagangan. Tapi lah di sini ya, pebisnis muslim sudah sering saya terangkan. Ketika datang waktu makan, 700 orang karyawan dan direktur utama itu duduk sama. Piringe podo, isine podo, cokok untune podo. Masker ora tinggo madang. Lah mana ini si Abdurrahman bin Auf dan mana pembantunya? Kalau kamu ingin tahu mana si Abdurrahman bin Auf, kamu cari orang yang kalau berjalan pincang, kakinya kena senjata musuh, enggak pernah absen masuk ke medan perang. Pada tubuhnya ada sekitar 35 luka. Handal betul ini. Walah Joko Chandra tutu ambut-ambute. Ada riwayat yang didoifkan, tapi saya kok masih senang menerangkan itu. Ibu Aisyah sedang istirahat siang. Itu Rasulullah sudah wafat ya. Rasulullah sudah wafat, Ibu Aisyah sedang istirahat siang. Nah, saya tambahkan itu. Ketika beliau wafat, dia cepat-cepat yang pertama kali mengumumkan,
Semua ummahatul mukminin kebutuhan hidup mereka sehari-hari Abdurrahman bin Auf yang menanggung. Bukan satu, bukan dua, yang meninggal itu baru Khadijah, kemudian Zainab binti Khuzaim. Saya yang menjamin semuanya. Ibu Aisyah terbangun ketika beliau sedang qailulah istirahatnya. Kayak suara apa kok gembruduk kaya. Gembruduk tanpa larahan, tanpa larahan. Nah, pembantu beliau kafilahnya Abdurrahman bin Auf baru pulang dari Syam. Oh, Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang didhaifkan. Ada yang mengatakan dhaif. Tapi saya baca di dalam Ar-Rijal Qaula Rasul tulisan Khalid bin Muhammad Khalid itu diterangkan, kalau saya dengar dia kok saya ingat sabda Rasulullah, karena Abdurrahman ibni Auf yadkhulul jannata habban. Abdurrahman bin Auf itu besok masuk jannah, al-asra al-mubasharuna bil jannah ya. Tukari dhewe wong 10 itu ngapa habban sambil merangkak. Lah ngapa? Terlalu banyak diganduli oleh kekayaannya. Habban. Yang lain-lainnya masih di belakang, tapi dari al-asra al-mubasharuna bil jannah itu beliau yang terakhir. Kan Abdurrahman ibni Auf yadkhulul jannata habban. Pembantunya tadi cepet-cepet keluar dari ruangan Aisyah dan mendatangi Abdurrahman bin Auf. Ini sedang gayeng-gayengnya nurunkan barang dagangan dari 700 ekor unta. Dia datangi gitu ya. Assalamualaikum, sesuatu yang secret, off the record, saya mau sampaikan pada Anda. Apa? Anda tadi dirasani oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dirasani apa? Anda nanti kalau masuk jannah itu kari dewi dari 10 orang tadi ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalqah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ngapa? Anda terlalu digondeli oleh kekayaan Anda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Isma'u wa'u, dengarkan. Semua barang dagangan yang saya bawa dari Syam dalam perjalanan 1 bulan menggeh-menggeh terbakar oleh terik mataharinya di musim panas. Hari ini saya sedekahkan kepada orang fakir miskin untuk mempercepat langkah saya menuju. Pebisnis muslim itu seperti itu. Paling tidak yang kemarin nggak datang, saya terangkan malah Pak ini datang nggak? Wah, tambah wong loro sing ora krungu. Kayu ora krungu. Masjid paling tua di Solo itu namanya Masjid Lawian. Berapa kilo? Dari rumah 1 kilo ya. Itu imamnya nek arep ngimam iki mangkat saka omah nggawa teklek. Mlebu nyang masjid ganti teklek. Ngapa? Karena debu terlalu tebal. Jadi tempat yang tidak berdebu itu ya tempat pengimaman, dan belakang 1-2 orang antara muadzin dan orang yang lain itu pun tidak pakai jaga jarak. Jaga jarak itu salat puhung. Wong nandur puhung itu jaraknya aku yo ngerti kandhane wong kok. Ada seorang ikhwan di Lamongan itu cerita ketika Idul Fitri. Orang duduk itu jaga jarak. Nah, sudah selesai takbir, mau sholat, imamnya dari Surabaya. Kalau saudara ikut Rasulullah silahkan merapat. Kalau ikut orang Yahudi silahkan jaga jarak. Ndi sing melu Yahudi ndi? Wedi kabeh akhirnya merapat. Itu panitiane mlayu kabeh.
Di satu sisi mungkin jengkel, di satu sisi merasa terpukul. Ini salat puhung SP. Salat puhung. Itu masuk masjid itu pakai taklak itu. Menghindari debu kan. Tapi kalau sudah tanggal 21 Ramadan, masjid itu keblak. Bukan debu manusia. Nanti tekan jopo kan. Ngapa? Juragan-juragan batik lawian ngedum zakat dari kerja mereka 1 tahun. Itu konon mereka yang memperoleh keneng dinggo ngliwet setengah tahun, yang kemarin belum saya sampaikan. Keneng ngliwet setengah tahun. Nah di sini dengan segala kekurangan mereka, dengan segala keluguan mereka, dengan segala ketidakfahaman mereka kepada Islam, tapi mereka tahu bahwa saya menjadi orang Islam karena saya membaca syahadat, saya menjadi orang Islam karena salat, saya menjadi orang Islam diwajibkan haji, diwajibkan siam Ramadan, diwajibkan membayar zakat. Kalau contoh Abdurrahman bin Auf seperti itu, dibagikan semua. Ini orang paling kaya di dalam Islam. Selevel. Di satu sisi sama-sama al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah. Di satu sisi keseriusan mereka kepada bisnis itu tidak menjadi teledor. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu satu riwayat dalam rangka berdagang itu sampai pernah datangi negeri Mesir. Abu Bakar As-Siddiq itu manusia paling mulia di dunia setelah para nabi dan para rasul. Padahal dari Madinah ke Syam ya itu 25 hari. Dari Syam ke Mesir waktunya hampir sama itu. Waktunya hampir sama. Lah yang akan saya angkat itu Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sahabat Muhajirin itu yang dipanggil radhiyallahu anhuma cuma Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu. Orang Muhajirin seusia Abu Bakar ya, atau yang agak bawah dari beliau. Yang bapaknya Islam itu cuma Abu Bakar. Ini Utsman bin Affan itu dalam perang Tabuk membutuhkan 60.000 ekor unta untuk dibagikan kepada setiap pasukan mendapatkan jatah 2, yang satu dikendarai, yang satu untuk membawa bahan makanan mereka. Perjalanan PP 20 hari kali 2 40 hari, di sana berapa bulan. Ya, dibutuhkan bahan makanan, dibutuhkan air, nggak ada itu. Mampir sih boleh air mineral, nggak ada. Nah Rasulullah naik ke atas mimbar. Siapa yang mau berinfak untuk kepentingan kita? 60.000 ekor. Utsman bin Affan. Saya Rasulullah 100 ekor unta. Ini spontan loh ya. Spontan. Bukan seperti ketika kita mengadakan tabligh akbar ya. Jangan lupa membawa infak. Rasulullah turun nunggu kok wis raen nang liyane. Naik lagi. Siapa yang mau berinfak? Saya Rasulullah 100 lagi 200.
turun lagi, nunggu lagi, siapa yang mau infak? Oh nanti Abu Bakar seluruh harta saya Rasulullah, bahwa nanti Umar bin Khattab separuh harta saya Rasulullah. Tapi ketika beliau memulai menawarkan kebutuhan perang itu, sampai akhirnya turun yang ketiga kali, siapa yang mau? Saya Rasulullah. 100 ekor yang ketiga. Jadi kalau orang tuh ngaji, krungu berita ada seorang manusia ya, berudhiyah sapi dhuwure sak wit kambil. Ya ora kaget. Disiarke nang radio. Ini tuh 300 ekor unta. 300 ekor unta. Spontan itu. Kalau seekor unta, jadi diat yang diwajibkan kepada orang yang membunuh orang lain secara tidak sengaja itu 100 ekor unta atau 200 ekor sapi. Berarti perbandingan harga unta dengan sapi itu 1:2. Harga unta 2, harga sapi 1. Kalau harga sapi kemarin Idul Adha itu sekitar 25 juta, mbok longi keneng, mbok tambah keneng, berarti harga seekor unta itu 50 juta. Ping 300, 15 miliar. Pulang itu unta di rumah itu dibawa semua menghadap Rasulullah, masih ditambah dengan uang 1000 dinar. 4.250 gram, ping 500. Di sini sejarah membuktikan bahwa tegaknya Islam itu karena kekuatan militer. Tegaknya kekuatan militer ditopang oleh para pedagang, para pebisnis. Abu Bakar itu kaya, Umar itu kaya, Utsman itu kaya. Ali enggak ya, Ali enggak. Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah. Ini yang menopang itu. Dan tidak sedikit pun berurusan dengan bank tot cendela ewa-ewa. Ini Utsman bin Affan. Pulang dari Syam membawa unta lebih banyak dari milik Abdurrahman bin Auf, 1000 ekor. Saya baca peristiwa itu terjadi pada masa Umar ibnul Khattab. Terjadi pada masa Umar ibnul Khattab, ada apa namanya, masa kemarau panjang. Masa kemarau panjang, sumber-sumber air menjadi kering, rumput-rumput menjadi kering, kebutuhan ternak mereka tidak terpenuhi, harga sembako bumbung tinggi, hotel tutup, hotel nggak ada hotel ya. Mereka datang kepada Umar ibnul Khattab, dilapori gimana, harga sembako mahal, itu pun sulit mencari, mata air kering, rumput kering. Umar bin Khattab itu telek. Lah piye? Tetapi saya tidak boleh lah piye, ini tanggung jawab saya kok. Sering saya terangkan ya, beliau mutus ke Yaman sana, Mu'adz bin Jabal supaya membawa sisa zakat yang ada di Yaman untuk dibawa ke Madinah. Tapi perjalanan dari Yaman ke Madinah hampir 2 bulan. Kata beliau, mudah-mudahan hari ini, paling tidak besok itu ada rezeki yang datang, yang diberikan Allah kepada kalian. Ternyata itu kafilahnya Utsman bin Affan.
1000 ekor unta syarat dengan barang dagangan. Ya tentu saja ada gandum, tentu saja ada kurma, tentu saja ada ya kebutuhan yang lain. Waktu subuh datang tentara orang selesai sholat subuh berbondong-bondong datang ke sana mendatangi para pedagang. Para pedagang mendatangi Utsman bin Affan. Ki anggere aku tuku ngono-ngono tak dol mesti iso batik tikel loro, tikel telu, tikel papat, tikel lima. Datangi mereka pada Utsman bin Affan. Apa kata Utsman kepada mereka? Kam turbihunani, kalian berani bayar berapa? Berapa kalian akan memberi laba kepada saya? Kalian akan memberi laba kepada saya? Al-asrah Thaniya asrah. Kalau kamu biasa menjual 10 dirham, saya berani membeli 12 dirham. Kalau kalian mau membayar, kalau kamu mau menjual satu barang itu berharga 10 dirham, saya akan membayar 12 dirham. Berarti tak badeni 20%. Apa kata dia? Qad zadani. Qad zadani. Ada yang berani menambah lebih banyak dari itu. Berarti ada yang berani membayar lebih dari 12 dirham. Qalu al-asrah khamsata asrah. Kalau begitu barang yang harganya kamu jual 10 dirham akan saya bayar 15 dirham, 50%. Qad zadani, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang mau bayar lebih. Lah mereka kaget. Kalau man zadaka wa nahnu tujarul Madinah, siapa yang mau menambah kamu? Pedagang-pedagang Madinah itu kita-kita yang datang ke tempat kamu. Yang memberikan, yang berani membayar saya lebih banyak itu yang berkata man jaa bil hasanati walahu asru amsalihha, surat wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa biha, surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayatnya 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Gimana artinya? Pak En? Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Berani membayar lebih dari 10 kali, berarti 10 dirham kamu bayar berapa itu? 20 ya? Enggak berani. Ini masalahnya apa? Keyakinan kepada nilai ayat yang dia paham itu betul-betul nandes lahir batin ke dalam hati. Kalau masih rada ragu-ragu, alah monggo melu pilkada. Saya baca di Jawa Pos itu untuk mencalonkan seorang menjadi seorang wali kota, dana yang dikeluarkan paling tidak itu 40 berapa ya? 40 berapa? 40 M. Jadi semono kok. Tahu weruh. Saya itu saat jeke urip jangankan 40 miliar, sak miliar ki urung tahu weruh.
jangankan 1 miliar ya, 500 juta urung tau weruh itu. Weruh itu jujur gambar Bung Karno jujur karo Bung Hatta ora kaya reca sing ana cedak mencitane mah. Untuk memperoleh kehidupan yang khalidina fiha abada, ya Allah, persaksikanlah harta saya yang saya bawa jauh dari sang perjalanan 1 bulan di musim panas. Ini saya hadiahkan kepada orang-orang fakir di kota Madinah tanpa harus membayar dan tanpa harus mengutang. Mengapa? Betul-betul melihat dengan mata hati tentang kehidupan akhirat, meskipun sudah dijanjikan oleh Rasulullah, diberi kabar gembira oleh Rasulullah bahwa mereka adalah al-asrah al-mubasyaruna bil jannah, tetapi kemecernya kepada jannah itu tetap ada. Tapi kalau orang itu orientasinya kepada dunia lebih besar, jannahnya dilupakan, akhiratnya dilupakan, 5 tahun itu diuyak, mongko urung mesti kecekel. Mongko urung mesti kecekel itu. Lho kok begitu? Innakum satakhrisuna alal imarah wa satakununa nadamatan yaumal qiyamah. Kalian akan kemaruk untuk menduduki suatu ternyata hari ini kita bisa melihat bukti kebenaran sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bupati Wonogiri sekali, baleni 2 kali, ora itu ya ora dadi bupati ora apa-apa, ning dadi wakil. Akhirnya kepilih enggak? Orang mudeng. Aku mudeng ya. Yang namanya siapa itu? Bupati 2 kali terus akhirnya enggak boleh mencalonkan. Lah mencalonkan menjadi wakil. Jadi bupati ra itu ning dadi wakil ra ento. Begoh itu loh. Bupati Sukoharjo sekali, 2 kali istrinya dicalonkan. Kepilih enggak? Siapa? Ki wong Sukoharjo ayo. Bambang Rianto itu loh. Nah sekarang juga begitu. Ditungake para ya. La yuflihal qaumu wallau amruhum imra'atan. Tidak akan berjaya, tidak akan beruntung, tidak akan sukses orang-orang yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Kita tunggu fatwa dari MUI melarang ke masjidnya wani ya. MUI Sukoharjo itu loh. Padahal dasar pijaannya itu tidak ada yang jelas. Tapi kalau hadis ini rawahul Bukhari, disepakati oleh para ulama, seorang wanita nggak boleh jadi pemimpin, seorang wanita tidak diperbolehkan, bahkan ittifaq mereka menjadi hakim saja nggak boleh. Tapi ya kemaruknya itu, dan diperbolehkan kalau demokrasi diperbolehkan. Ngomong aku tadi lurah kan, putune bapakku tak calon nih jadi RT. Putune bapakku siapa tuh? Putune bapakku siapa? Hah? Siapa putune bapakku? Hah? Putune bapakku. Kok azam? Oh, putune bapakku tak calonnya jadi ketua RT. Kalau putune bapakku itu siapa? Putune bapakku siapa? Anaknya dicalonkan, menantunya dicalonkan. Kenang orang salah. Saya cuma berkata, innakum satakhrisuna alal imarah, kalian akan sangat bersemangat, bahasa positifnya itu, untuk menduduki suatu. Saya nggak nyalahkan. Kalau nggak nyalahkan, kalau saya menyalahkan apa yang mereka lakukan, berarti sabda Rasulullah itu
Itu bukti, Rasul membuktikan, Allah membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Itu di Kalimantan Utara itu masa ya, 2 orang suami istri ditangkap polisi, yang satu bupati, yang satu istrinya. Loh, kok istrinya ditangkap? Bupatinya menjadi bupati, istrinya menjadi ketua DPRD. Loh, cuma kok sak jagat ngendi ora nang kejaba jagat Indonesia itu ya. Jagat Indonesia pun belum tentu ada di mana-mana, kecuali di mana itu, di Kutai apa di mana. Suaminya jadi bupati, ditangkap karena konangan korupsi. Istrinya juga ditangkap, ngapa? Menjadi ketua DPRD. Loh. Ini jadi sekali lagi saya himbau, mari dengan modal dengkul Abdurrahman bin Auf itu bisa berhasil. Jadi kekayaan mereka di Madinah sebelum hijrah itu betul-betul sudah mapan. Apalagi seperti Abu Bakar, kepalanya sudah kepala 5. Tetapi begitu perintah hijrah itu diturunkan, diwajibkan kepada mereka, semuanya ditinggal pun. Nggak sempat membawa, nggak sempat menjual. Ngontrakan juga nggak sempat. Konangan hijrah, cegat yang dalam. Balik mati. Di sini ya. Saya sekali lagi harus mengingatkan sejarah mencatat ketika Islam itu sedang berusaha untuk ditegakkan, penopang dana yang paling besar itu adalah para pedagang. Bahwa akhirnya sudah berdiri, bahwa akhirnya ada ghanimah dari sana dari sini, memang kewajiban mereka terpanggil untuk menopang dana itu menjadi berkurang, tapi tetap ada. Ghanimah yang pertama, yang kedua perwira swasta, yang ketiga pedagang. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang kalau kita itu memilih calon perempuan, pemimpin wanita, murah pemilihan. Wanita itu bagus atau tidak? Antum karangannya apa Seragen? Sekarang tidak. Enggak, pokoknya jawaban karangannya apa Seragen? Karangannya. Oh, lurane pilihan. Kan di Seragennya tidak ada wanita. Di Seragennya tidak ada wanita. Jadi saya harus ingatkan. Kalau antum mau nyoblos gambar, karena ini budi saya, gitu ya, karena ini mertua saya, karena ini guru saya, mantan guru saya, karena ini calon istri saya, ya silahkan. Karena itu telah membayar uang pada saya, ya itu hak antum. Mereka juga berhak memberikan tadi. Tapi jangan sampai Anda nyoblos itu karena salah satu dari tugas saya untuk menegakkan Islam dengan jalan nyoblos. Islam hari ini yang saya baca ya, hari ini yang saya baca, bahkan bukan hari ini, nanti saya sampaikan. Dulu namanya ketua umum, ketua Tauhidiyah Nahdlatul Ulama, sudah meninggal sekarang. Mudah-mudahan Allah yarham Kiai Haji Hasyim Muzadi. Kiai sampean tatake wakil kula purun mboten. Oh nggih. Padahal yang menunjuk dia untuk menjadi wakil itu siapa? Bu Mega. Kalau ukurannya ukuran Indonesia itu sah-sah saja. Tapi kalau ukurannya ukuran din, saya nyoblos dan tidak nyoblos itu karena kaitannya dengan din, nah ini yang tidak benar. Jangan ngimpi Islam itu ditegakkan oleh pemilu, oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilu sampai sekarang.
Saya dengar berita tadi. Amin Rais mengatakan Jokowi itu otoriter. Pernah dengar? Pernah ya? Pada detik yang lalu ya. Itu justru yang membela itu seorang anggota DPR dari P3 namanya Asrul Sani. Loh katanya P3 itu partai satu-satunya partai yang berasas Islam. Loh kok ya itulah. Jadi apa yang terjadi hari ini dan kemarin itu sah-sah saja di alam yang penuh syarat dengan nuansa demokrasi. Tetapi kalau itu Anda niati dengan niat untuk iqomatuddin, kecelek bojone, demokrasi memperbolehkan. Tapi kalau Islam, saya belum berbicara boleh apa tidak. Tapi yang jelas kecelek itu. Yang lain. Pon. Mari anak-anak kita dorong ya, kita dorong. Lah paitannya apa? Paitannya Abdurrahman bin Auf itu paitan dengkung, paitan bunek. Allah ya. Ora sah nyilih bang-bang tutun deloe woe. Enggak ada. Itu akan menjebak kita. Dan itu pekerjaan yang paling utama nomor 3 dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, terutama para muhajirin. Selesai. Jadi nanti saya tambah kata-kata Hasan Al-Banna. Ojo ngimpi dadi pegawai negeri. Nek sing dadi pegawai negeri orang ngimpi yang sudah menjaya. Anak-anak kita yang lulus itu ojo ngimpi dadi pegawai negeri. Kejaba nek wis kepeksa Pak. Dodol mie ayam, bangkrut, dodol. Ya, sudah ditawani nggih pun astagfirullahaladzim. Itu Hasan Al-Banna, bisa benar bisa salah. Cukup kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.